Saya ingin membangun Indonesia itu melalui sentuhan literasi seperti itu. Membangun Indonesia dari desa melalui sentuhan literasi. Oke. Pernah saya jatuh sekali. Oh. Jatuh sampai saya geret motor saya. Jadi sampai saya terluka kaki saya. Tapi itu saya bilang, wah ini yang mungkin yang dialami oleh rekan-rekan di Jawa. Kirain saya hanya sekedar ini dibuat-buatlah semacam seperti itu perjuangannya. Ternyata benar. Apa yang mereka alami juga saya alami saat itu. Dan justru itulah yang membuat saya semakin semangat bahwa apa yang saya lakukan hari ini adalah bentuk memang lahir dari hati untuk anak-anak bangsa tadi itu. Open your mind, bicara santai. Hari ini saya mau ngobrol dan bicara santai dengan seorang pegiat literasi di NTB, khususnya di Pulau Sumbawa, yang sangat fantastis ya. Banyak sekali penghargaan nasional yang didapatkan, dan tentunya ini menjadi bagian dari ikhtiar pengabdian untuk memastikan bahwa anak muda ya tidak boleh kekurangan stok pikiran, kira-kira kayak gitu. Saya sedang bersama dengan Bang Salahuddin Al-Ayyubi. Siap. Sore Bang. Sore. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Saya kalau Bang Udin biasa dipanggil Bang ya? Bang Udin sehat. Saya kalau Bang Udin sehat ya aman, berarti kira-kira Insya Allah. dunia peradaban ini. Insya Allah sehat. Aman kalau selama saya masih sehat, selama itulah masih terus bergerak. Aman. Masih terus bergerak Bang ya. Siap. Kali ini Bang kita mau bicarakan tentang persoalan literasi. Oke. Bang. Kita tahu bahwa Indonesia ini kan adalah salah satu negara yang didirikan dengan pikiran. Dengan pikiran. Tradisi membaca yang kuat oleh pendiri bangsa kita. Oke. Tapi semakin kesini kok semangat literasi, kemampuan membaca itu lemah. Kemampuan membaca lemah. Nah, Oke, apakah itu menjadi salah satu alasan Abang kemudian melahirkan gerakan literasi ini? Sebelum saya ini ya, Mas Yusril ya, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas Yusril, tentu saya harus memberikan apresiasi yang luar biasa dulu kepada Mas Yusril yang luar biasa mengundang saya hari ini karena mendapatkan kesempatan untuk bisa menyampaikan spirit ataupun motivasi tinggi untuk generasi muda yang ingin mendedikasikan dirinya untuk daerah dari desa. Jadi kita istilahnya bagaimana kita ini membangun daerah ini melalui langkah-langkah kecil. Nah, hari ini melalui podcast ini saya mencoba ingin berbagi spirit lah. Iya. Nah, itu yang mau kita tahu, Bang. Oke, siap. Saya mengabdikan diri di bidang literasi ini berawal dari sepakat apa yang disampaikan oleh Mas Yusril bahwa bangsa Indonesia saat ini mengalami minat baca yang cukup rendah sekali gitu. Muncullah keprihatinan saya. Muncul keprihatinan saya termasuk di daerah yang pada tahun sebelum saya awal mengabdi terjadi banyaknya kasus-kasus konflik di daerah gitu. Di daerah khususnya di Kabupaten Bima. Di Kabupaten Bima. Oke. Jadi sehingga saat itu saya sudah mulai menyusun berbagai konsep dan strategis langkah dan upaya seperti apa yang akan saya lakukan di Bima untuk membangun wadah baca itu. Dan alhamdulillah semangat itu pun dapat diwujudkan. Itu pada tahun 2012 itu pertengahannya, tepat pada bulan Mei. Berarti sekitar hampir 10 tahun yang lalu atau udah lebih 10 tahun yang lalu? Sudah lebih dari 10 tahun. Oke. Iya. Itu dirintis dan akhirnya sekarang terus survive. Iya, betul. Mengedukasi banyak orang. Siap. Dan yang paling penting itu, Bang, menginspirasi. Kenapa kemudian kita undang di podcast Bicara Santai? Karena banyak sekali tuh yang nge-request ke saya, Bang, ayo dong coba podcast dengan Bang Salahuddin Al-Ayyubi, gitu kan? Kita mau tahu dong gimana sih perjalanannya, ya, kenapa bisa sampai di titik ini? Oke. Ya, kenapa harus memilih jalan yang rumit nih, Bang? Menjadi penggerak literasi ini, apalagi Abang kabarnya dulu sampai ojek ya, Bang ya? Ojek, betul. Bawa buku kemana-mana. Betul. Ya, perpustakaan keliling. Betul. Sampai mengorbankan diri seperti itu. Betul. Iya. Jadi begini ceritanya memang, selama saya menggerakkan literasi ini, awalnya memang memiliki tantangan yang luar biasa. Jadi tantangan saat itu saya yang pertama itu adalah tidak memiliki kendaraan sama sekali. Sama sekali? Ya, tidak memiliki kendaraan. Ya. Waktu saya balik dari kota Mataram itu, menuju Bima, itu hanya modal nekat. Tujuan adalah punya keinginan tadi itu. Iya. Nah, alhamdulillah saat itu mendapatkan wadah
dari salah satu media. Oke. Nah, jadi dari sinilah timbul awal munculnya gerakan literasi itu, adanya Iya. wadah itu. Iya, iya. Jadi media itu mempekerjakan saya selama 1 tahun. Oke, sebagai medium pengalaman abang dulu Pengalaman, nih. ya. Jadi lewat situ saya menjadi seorang reporter dulu. Oh, jurnalis. Jurnalis, gitu. Iya. Menjadi seorang jurnalis. Nah, dari jurnalis itu kemudian saya mencoba memanfaatkan wadah ini, media Oke. ini. Oke. Jadi saat itu saya membangun komunikasi dengan Pimretnya, Bang Zek saat itu. Nah, Oke. jadi saat itu saya mencoba mengkoordinasikan terkait bagaimana media ini untuk membuka rubrik sastra. Nah, karya sastra. Ya. Nah, dengan memiliki 5 output dan outcome yang saya sampaikan pada saat itu. Iya. Nah, tidak lama kemudian apa yang saya paparkan kepada beliau, alhamdulillah itu beliau dapat menerima apa yang saya sampaikan gitu. Iya. Nah, karena di satu sisi memiliki banyak dampak positifnya, Iya. gitu kan, baik dari dampak untuk kemajuan dunia pendidikan, kemudian untuk kemampuan kreativitas anak-anak di sekolah, juga kemudian ada dampak positifnya bagi media untuk masuk di sekolah-sekolah yang belum masuk gitu. Ya, ya. Akhirnya setelah itu dilakukan, Ya, abang mulai masuk nih ke sekolah-sekolah. ya mulai masuk di situ. Oke. Jadi dari situ saya mulai kerjasama dengan sejumlah sekolah dengan melaksanakan program itu namanya program Sastra Go to School. Sastra Go to School. Saya dulu waktu kuliah pernah Ya. ikut program juga. Siap. Tapi organisasinya yang Go to School. Siap. Oh, ini Sastra Go Ini to School. Sastra Go to School. Oke, Jadi menarik ini nih. awal dari sebuah gerakan literasi itu. Oke. Nah, setelah program ini berhasil dieksekusi nih, Mas Ya. Yusril, saya berhasil istilahnya melakukan terobosan di salah satu UPT di Kecamatan Lambu, Oke. yaitu mendapatkan ACC dari Pak Muaidin, SPD MPD di sana. Dengan cara beliau mewadahi gitu, Iya. dan kemudian merekomendasikan bertemu dengan seluruh pengawas juga beberapa kepala sekolah. Alhamdulillah kepala sekolah juga pengawas saat itu langsung meng-ACC tanpa ada pertimbangan ini pertimbangan itu. Nggak ada penolakan sama sekali dari daerah waktu itu. Tidak ada penolakan yang Di Sape gimana? ya di Sape ini ya di Sape pada saat itu. Jadi sebenarnya awal niat saya itu ada mulai dari Sape. Iya. Mau awalnya kampung niat halaman itu nih. kampung halaman sendiri. Iya. Tetapi pada saat itu saya tidak bisa mengatakan ini adalah penolakan, tetapi ada berbagai macam lah tantangan intinya seperti itu Iya. yang membuat kemudian ini kalau saya terus mundurkan ini program, Iya. kapan akan dieksekusi? Bisa jadi Ah. ya tertundanya itu adalah bagian dari Iya. menguji ya Oke. sejauh mana kita Iya. memang konsisten dan ikhlas untuk Nah, menjalankan itu. Itu yang saya pikirkan pada Iya. saat itu, Mas Yusril. Jadi saat itu saya hanya berpikir positif Iya. bahwa ini hanya untuk sekedar menguji apakah sejauh mana keinginan dan kemauan saya betul datang untuk mengabdikan diri ini. Iya. Nah, pada saat itu saya berupaya langsung ekspansi ke Lambu gitu. Apakah yang saya alami akan sama terjadi di Sape atau justru tidak? Nah, tetapi saya coba ke sana dulu, ternyata alhamdulillah tadi itu. Akhirnya masuk ke sekolah. Masuk sekolah. Iya. Jadi saat itu ada motivasi tinggi yang membuat saya kemudian harus untuk terus melanjutkan itu. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Jadi orang sukses itu, Mas Yusuf itu selalu berpikir rasional. Orang sukses selalu Berpikir rasional. Dia itu bila berkata dia tidak akan bergelombang gitu. Oke. Bila bertindak dia akan selalu punya ada harapan dan menginspiratif orang-orang di sekelilingnya. Dan itu menjadi motivasi gerakan-gerakan yang abang lakukan selama 10 tahun terakhir. Betul, itu menjadi Luar motivasi biasa. saya sehingga sampai hari ini terkuat kepercayaan diri saya yang kuat, yang tinggi, sehingga saya apapun tantangan dan rintangan itu tidak membuat saya harus putus asa, putus semangat. Oke. Bahwa pengabdian ini dapat berjalan dengan sukses apabila saya terus membangun optimis yang kuat dalam diri. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih teman-teman, saya lupa ya untuk ngasih tahu ini tempatnya, Bang. Siap. Enak banget ya. Oke, Ada betul. Pinggir Nah, pantai. betul. Ini tempatnya di Kedai Terapung, teman-teman, di Sape. Nah, teman-teman yang ada di Sape, Bima, jangan lupa mampir nih di Kedai Terapung. Ya, kita bisa sambil siputan di sini dan lain sebagainya. Nah, bicara tentang dunia literasi, Bang. Oke. Ya. Pasti kan ada kesan yang sangat membuat abang terus termotivasi. Ketika abang masuk ke sekolah-sekolahan nih, door to door ke setiap sekolah yang mungkin guru-gurunya ngelihat ini hal yang baru. Oke. Apa kesan pertama abang ngelihat animo siswa kah, animo guru kah, ketika melihat,
oh ternyata ada perpustakaan keliling nih. Oke. Iya. Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan dulu, Mas Yusril, dari keberhasilan program yang diterobos tadi itu, ada satu masalah lagi setelah saya masuk ke sekolah. Pertama itu adalah motor. Saya tidak memiliki kendaraan. Belum Mas punya Yusril. kendaraan waktu itu? Belum punya kendaraan. Tempatnya di Lambu, tinggalnya di Sape. Tinggal di Sape. Oke. Nah, jadi saya tak punya kendaraan gitu. Program ini sudah terlanjur disosialisasikan. Iya. Akhirnya saat saya itu berinisiatif, jadi membayar ojek gitu. Saya pakai ojek gitu. Saya bayar setengah hari itu 35.000. Itu pun bensin saya isi sendiri. Nah, masalah kedua, karena di sekolah ini memang awalnya program literasi itu, jadi program yang sangat asing sekali, yang tidak pernah sama sekali didengarkan oleh guru-guru. Iya. Bukan hanya sekedar siswa, gurunya Guru pun. itu tidak pernah mengenal yang namanya apa itu literasi. Iya, iya. Apalagi kalau di daerah ini, kalau Nah. di kota ya teman-temannya, Iya. di Mataram, di Betul. Jakarta, mungkin istilah literasi, perpustakaan keliling itu lumrah. Tapi Ya. kalau di daerah itu, ya mungkin 0,001 ya. Ya. Jadi Dan itu Bang Udin. Ya, memang saat itu memang orang semua bertanya-tanya gitu. Apa Iya. ini literasi gitu ya. Iya. Jadi literasi itu saya memberikan pemahaman saat itu. Jadi secara harfiahnya literasi itu saya sampaikan pada saat itu adalah tentang baca. Oke. Gerakan yang memberikan sebuah pemahaman atau mengubah pola pikir masyarakat, Iya. bagaimana para pentingnya membaca itu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada saat itu. Iya, iya. Nah, kemudian saat itu saya mencoba memaparkan bagaimana manfaat dari membaca dari poin 1 sampai poin kelima. Salah satu adalah mendorong semangat untuk cinta terhadap buku. Kedua, itu adalah memperkaya khazanah ilmu pengetahuan atau wawasan yang kita miliki saat itu. Oke. Setiap program yang saya laksanakan itu punya konsep yang sudah saya susun. Pada pertemuan pertama mereka sudah harus selesai ini, pertemuan kedua harus selesai ini, dan ketiga dan seterusnya. Iya, Dan iya. itu saya maksimalkan waktu saat itu, dan waktu 1 jam. Itu bukan hal yang mudah, 1 jam dengan memberi materi Iya, iya. tentang menulis, tentang baca saat itu. Tadi ada berapa sekolah, Bang? Jadi Pertama, ada 18 sekolah. 18 sekolah di 18 satu sekolah. kecamatan. Satu kecamatan 18 Satu sekolah. hari berapa sekolah? Satu hari saya 4 sekolah. 4 sekolah. 4 Satu sekolah. sekolah 1 jam. 1 jam. Ya, ya, ya. Itu. Saya ini ya, teman-teman mungkin bisa bayangkan ya. Jadi Lambu itu gede. Gede. Jarak antara desa dengan desa itu jauh ya. Iya. Yang ngeri itu kalau Abang sampai ke sana tuh Ya, di Papa segala itu. Ya, di Papa. Nah, kebetulan saat itu saya di Papa karena kebetulan jalannya rusak, pernah saya jatuh sekali. Oh. Jatuh sampai saya geret motor saya. Jadi sampai saya terluka kaki saya. Tapi itu saya bilang, wah ini yang mungkin yang dialami oleh rekan-rekan di Jawa. Kirain saya hanya sekedar ini dibuat-buat lah semacam seperti itu perjuangannya. Ternyata benar. Apa yang mereka alami juga saya alami saat itu. Dan justru itulah yang membuat saya semakin semangat bahwa apa yang saya lakukan hari ini adalah bentuk memang lahir dari hati untuk anak-anak bangsa tadi itu. Anak-anak bangsa Nah, tadi itu. Ya. Jadi kalau Abang ngelihat bekas lukanya itu, ini luka Ya. seorang pegiat literasi. Pegiat literasi. Luar biasa tuh. Jadi begini Mas Yu, saya seperti nawacita saya Ya. ingin membangun Indonesia itu melalui membangun Indonesia dari desa melalui sentuhan literasi seperti itu. Membangun Indonesia dari desa melalui sentuhan literasi. Oke. Ya, karena literasi ini ya salah satu upaya langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Iya. Gitu. Nah, dengan literasi ini juga masyarakat akan sadar. Iya. Sadar akan bagaimana menjaga hidup dengan baik agar tidak terkontaminasi dengan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Iya. Kemudian di literasi ini di satu sisi juga memberikan dampak positif bagi mereka, itu dapat meningkatkan ekonomi. Jalan ini adalah jalan yang tidak semua orang bisa lakukan. Oke, betul. Jalan yang rumit, Bang, kalau menurut saya. Siap. Apalagi di tengah masyarakat kita yang memang nggak punya tradisi membaca nih. Ya, orang tua ini kan lebih suka beliin anaknya mainan gitu Betul, kan. betul, daripada membelikan anaknya buku. Betul. Iya kan? Jadi kebiasaan di rumah yang nggak bisa membangun, akhirnya ya kita sebagai guru lelah. Betul. Iya. Pengalaman paling bahasanya menyakitkan yang Abang rasakan selama 10 tahun berjalan merintih jalan pengabdian ini, Bang. Jadi yang paling pahit ya yang saya alami, di satu sisi tadi saya jatuh dari motor. Iya. Nah, ini adalah dari sekolah langsung. Jadi dulu saya
pernah diintimidasi Diintimidasi. oleh salah satu kepala sekolah Oke. di salah satu sekolah yang tidak saya sebut ya nama sekolah. Iya. Jadi sekolah itu pada saat itu saya membawa program gerakan 1000 sepatu sekolah untuk anak pedalaman NTT, NTB dan Bali. Saat itu bersama Mas Alianto dari Malang. Oke. Jadi pada saat itu kami dipotret muka kami itu. Mhm. Dipotret macam orang yang ini melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Iya, padahal ini niatannya Ini baik nih. niatan baik, niatan Iya. positif membawa sepatu. Nah, karena tindakan yang dilakukan oleh kepala sekolah ini sangat tidak baik terhadap gerakan kita, termasuk khususnya kepada Mas Alfianto yang selaku orang dari Malang. Saat itu saya berupaya melakukan koordinasi dengan kepala depak. Iya. Dan alhamdulillah di situ masalah dapat terselesaikan dengan baik. Itu masalah paling terpahit. Oke. Padahal kita ngasih justru ditolak. Ditolak. Orang kita. Itu orang kita itu yang tidak tahu sebagaimana mindsetnya itu. Tetapi Iya. alhamdulillah kepala sekolah itu punya kesadaran untuk minta maaf. Oh, akhirnya dia minta maaf. Minta maaf bahwa tindakan yang dilakukan oleh beliau itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan. Iya, Padahal iya. ini adalah orang datang untuk membantu anak-anak kita di Tanah Bima. Sekaligus beliau bukan hanya membawa memotivasi melalui kelas mendongeng, melalui sulap, tetapi juga membantu sepatu sekolah, ATK dan lain-lain. Iya, Tapi iya. entah mengapa di akhir kegiatan kami langsung diintimidasi seperti itu. Itu yang paling pahit yang saya Iya. rasakan selama mengabdi 11 tahun itu. Saya tadi tertarik tuh sama statementnya Abang. Ya. Bahwa membaca ini penting banget ya. Iya. Kemudian di satu sisi ya nggak ada tradisi membaca nih yang diwariskan oleh orang tua. Kalau pendiri bangsa kita, wah tradisi membacanya kuat banget. Tapi orang tua generasi sekarang ini kan tadi lebih suka beliin mainan daripada buku untuk anak-anaknya. Nah, kalau kita lihat Bima Sape lah dalam skup yang lebih spesifik gitu. Kalau Sape ini kan orang selalu asumsikan bahwa zona merah, Bang. Oke. Ada nggak dampak dari perspektif Abang, sudut pandang Abang, ketika dari hadirnya literasi untuk meminimalisir ya konflik antara masyarakat, ya pertikaian antara pemuda, pengedaran narkoba dan lain sebagainya. Kira-kira gimana tuh, Bang? Jadi hadirnya selama saya bergerak di bidang literasi ini, Mas Yusri, Iya. jadi alhamdulillah memiliki dampak positif yang luar biasa. Pertama, awalnya masyarakat yang minat bacanya cukup rendah. Setelah kita melakukan sosialisasi yang cukup efektif, pendekatan emosional yang baik, Iya. alhamdulillah terjadi perubahan. Tidak hanya sekedar anak-anaknya yang cinta terhadap buku, bahkan orang tuanya pun begitu cinta terhadap buku. Dulu ada di Lambu, ada salah satu pemuda yang pernah bergerak di narkoba. Oke. Tapi setelah mereka bergelut di bidang literasi, itu sudah tidak lagi. Oke. Nah, karena apa? Kegiatan positif ini mampu menyita perhatian dan waktu dia, bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah sesuatu yang merugikan diri, dan dia telah menemukan cara tepat untuk hidupnya bermanfaat bagi orang lain, dan itu membuat dia sudah tidak lagi Bergantung terhadap hal-hal yang tidak berfaedah. tidak berfaedah. Oke, luar Jadi biasa. yang kemudian banyaknya anak muda yang sudah mendirikan komunitas baca sekarang. Di Sape banyak. Di Sape banyak. Jadi di Sape ada di Desa Rasabowu, ada di Desa Naru Barat, Uimaci, kemudian ada di ini di Lambu lagi, ada di Sumi, ada di Desa Lambu, dan Iya. di Kecamatan Wawo lainnya. Itu banyak, luar biasa. Itu suatu kesyukuran. Sejak tahun 2012 saya bergerak di bidang literasi, dan hari ini saya bisa menyaksikan anak-anak muda ikut mengambil bagian, berdedikasi untuk membangun Indonesia dari desa melalui sentuhan literasi. Itu Masya Allah sudah dikabulkan oleh Allah. Iya. Inilah dampak efek yang paling besar itu. Dan itu dimulai oleh seorang anak muda bernama Salahuddin Al-Ayubi. Kira-kira gitulah gitu ya. Luar biasa memang nih. Siap. Nah, udah hampir 11 tahun, Bang, Siap. mengabdikan diri pada jalan pengabdian ini nih. Batu kerikil pasti banyak. Bukan kerikil, mungkin batunya gede-gede gitu kan. Pasti. Hal yang paling puncak yang Abang bisa raih
selama 11 tahun mengabdikan diri di dunia literasi itu apa, Bang? Jadi ada banyak penghargaan yang saya dapatkan ini Mas Yusril, tapi penghargaan ini bukan berarti tidak melalui tantangan dan rintangan itu, tidak lepas itu. Mulai dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu dulu pertama sebagai bentuk apresiasinya beliau meresmikan Rumah Baca Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 2016 oleh Bupati Bima. Itu dihadiri juga oleh Pak Wakilnya. Nah, setelah usai diresmikan oleh Bupati Bima, tepat pada tahun 2017 saya diutus sebagai pemuda pelopor Bima ke nasional, yaitu saya melawan 33 provinsi lainnya. Jadi salah satunya saya dari NTB untuk bidang pendidikan. Nah, di balik perjuangan itu alhamdulillah dapat penghargaan meskipun tidak mendapatkan nominasi 1, tetapi penghargaan itu dapat. Meraih penghargaan itu. Dan itu Putra Sape yang menghibahkan dirinya untuk masyarakat. Dan saya penghargaan itu saya berikan kepada masyarakat. Masya Allah. Nah, tujuan karena penghargaan ini sesungguhnya adalah ini buah dari kesadaran mereka. Berkat kesadaran masyarakat dalam menumbuhkan minat baca, saya tidak mungkin akan berada di titik sana. Pada tahun 2017 lagi Mas Yusril, saat itu saya salah satu penggiat literasi dari 70.000 lebih penggiat literasi di Indonesia mendapatkan bantuan motor hibah dari Perpusnas RRI. Yang plat B itu ya? Plat B itu. Jadi motor hibah itu saya dapat dari Perpusnas RRI tahun 2017. Plat merah, terus platnya B. Adanya di Bima. Adanya di Bima, bukan plat EA ini Mas Yusril. Itu suatu kebanggaan. Ini negara itu loh. Ada lagi kemarin kita di Desa Sengia menjadi salah satu desa pilot project literasi di Indonesia. Desa Sengia? Desa Sengia, dari Kementerian Desa. Jadi kita dari 83.931 desa di Indonesia, kita di NTB itu adalah salah satu desa yang mewakili NTB. Jadi ada 20 desa yang dipilih oleh Kemendes, salah satunya adalah Desa Sengia di NTB. Tempat saya merintis karir. Dan kita berada di posisi ke-9. Masya Allah. Dalam pilot projectnya literasi Kemendes saat itu. Ini luar biasa ya. Pemuda daerah tetapi punya spirit tinggalnya di daerah tapi pikirannya nasional, internasional, kira-kira gitu. Walaupun kita tinggal di desa ya Mas Yusril, tetapi pikiran kita harus besar. Kira-kira kalau saya kasih quotes ini, produk lokal go global. Saya sebenarnya teman-teman ya mau bikin podcast dengan Bang Udin itu di perpustakaannya. Cuman lagi renov Bang ya. Lagi renov. Ada 4.000. Awalnya buku saya di perpustakaan itu ada jumlahnya 7.000 lebih. Tapi karena saya harus membantu semangat kawan-kawan yang bergerak di bidang literasi, akhirnya buku-buku saya itu sudah saya salurkan kepada rekan-rekan yang baru memulai merintis rumah baca. Karena mengingat mereka begitu sulit mendapatkan bahan bacaan. Mau tidak mau saya juga harus mendorong. Salah satu kendala nih Bang, kenapa orang malas baca buku? Selain bukunya nggak menarik, bahasannya nggak minat bacanya kurang, salah satunya adalah stok bukunya juga Bang, yang terbatas. Salah satunya itu. Dan buku-buku kita itu banyak yang tidak proporsional. Ya, misalkan di SMA atau di SD lah gitu kan. Orang Sape ini kan lebih identik dengan nelayan pertanian. Tapi kita disuruh membayangkan industri yang di Jawa. Artinya kan bukunya itu kan tidak kontekstual dengan apa yang ada, dengan situasi yang ada kan. Gitu. Itu kan stok buku kita kurang lah. Nah itu juga yang akhirnya membuat anak-anak kebingungan memilih bacaan, membiasakan diri untuk membaca dan sebagainya. Buku kita saat ini sangat kurang sekali. Sangat kurang, dan kemudian bukunya itu saja. Kalau berbicara perpustakaan kita hari ini, Mas Yusril, kita ada perpustakaan sekolah, ada perpustakaan desa, ada perpustakaan kecamatan, ada perpustakaan kabupaten. Tapi pertanyaannya adalah buku apa yang ada di dalam perpustakaan itu? Atau mungkin nggak ada bukunya? Kalau bicara buku mungkin ada buku, mungkin, tapi tidak sesuai. Ada buku tapi tidak sesuai. Nah gitu. Jadi dengan adanya ini, pemerintah selalu setiap saat menyatakan bahwa minat ini bacaan itu rendah. Di satu sisi mereka tidak menyediakan bahan bacaan itu untuk dibaca. Nah itu maksudnya Bang. Itu. Nah jadi masalah hari ini saya lihat Mas Yusril bukan persoalan minat baca sebenarnya di Indonesia, khusus di wilayah Kabupaten Bima, di Kecamatan Sape ini saya lihat bukan pada minat baca yang rendah,
Dulu memang saya menganggap bahwa minat baca Indonesia ini rendah. Tetapi setelah 5 tahun mengabdi, bukan. Ternyata minat baca itu tinggi. Ya. Tetapi yang rendah itu adalah daya baca. Daya baca. Daya baca. Jadi minat baca dan daya baca itu dua hal yang berbeda. Oke, ini yang menarik nih teman-teman semua ya. Bicara tentang literasi, bicara tentang stok buku, Bang, bacaan. Kan itu identik dengan minat menulis juga tuh. Oke. Iya. Tentunya nggak boleh hanya menjadi seorang penggerak aja dong. Bang Udinnya harusnya udah menulis buku juga. Udah berapa puluh juta buku Bang yang ditulis nih Bang? Nggak juga puluhan juta buku ya. Iya. Jadi begini. Iya. Jadi sebagai seorang penggiat literasi, saya tidak hanya sekedar membagikan bahan bacaan kepada masyarakat. Oke. Tetapi bagaimana mendukung kegiatan literatur ini dengan berbagai program, inovasi, juga karya. Nah, uniknya ini adalah di karya. Kalau berbicara inovasi udah sering. Kalau ada program pasti ada inovasi. Tapi yang uniknya itu bila ada program, ada inovasi bisa menghasilkan karya. Dan alhamdulillah di perjalanan dedikasi saya 11 tahun ini, itu saya sudah menghasilkan 3 buku. Buku pertama, Meraih Mimpi Itu Mudah, Cukup Berpikir Positif. Yang kedua, Senja Kabut Dalam Kelas, yang saya tulis pada tahun 2012. Nah, jadi 2021 itu saya menulis buku The Power of Heart Republic. Yang terakhir ini yang mau terbit Februari depan ini itu The Power of Map, Merawat Kejernihan Berpikir. Jadi ada 14 bab yang saya tulis. Nah, saya berkarya ini adalah salah satu cara saya untuk menjawab permasalahan literasi di daerah, termasuk buku tadi itu. Berarti buku terakhirnya Bang Udin nih kejar-kejaran sama buku saya nih kayaknya dia. Nanti cepat kapan itu bisa terbit itu? Insya Allah secepatnya lah. Kalau terus kita saling komunikasi, saling semangat menyemangati, kira-kira nanti kita podcastnya dengan buku saya dan bukunya Bang Udin. Boleh. Lebih menarik. Lebih menarik Bang ya. Siap. Nah teman-teman semua, ini menarik ya bicara tentang dunia literasi. Banyak hal sebenarnya ini kita kupas Bang. Ya, tentunya Abang selalu menjadi dan akan menjadi gitu loh. Terus menjadi dan akan terus menjadi role model bagi anak-anak muda Bima tentang bagaimana menumbuhkan spirit literasi. Ya, saya teringat satu quote. Ini bukan quote ya. Jadi tulisan pertama di dalam bukunya Aristoteles, ya, di dalam bukunya itu berjudul Metafisik. Dia menulis kodratnya manusia itu ingin tahu. Jadi sejalan dengan apa yang Abang bilang, minat bacanya orang Indonesia itu ada, gitu loh. Karena semua manusia sebenarnya punya kodrat ingin tahu itu, ingin membaca gitu loh. Tapi persoalannya adalah stok bacaannya yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Tidak sesuai kebutuhan yang ada. Nah itulah akhirnya kemudian, ayo teman-teman semua, come on, kita menulis, kita tumbuhkan semangat literasi. Jangan biarkan Bang Udin sendiri berjuang di jalan yang perih ini. Kita harus bersama-sama itu. Jadi membangun daerah, desa ini itu butuh sinergita, kerjasama yang baik. Jadi ini yang diharapkan, bagaimana kekompakan seluruh pemuda itu. Bagaimana kita melakukan hal-hal yang kecil, mulai dari hal yang kecil. Karena untuk membangun daerah dari hal kecil, kita harus perhatikan hal kecil. Dari kecil ini kita akan belajar tahu bagaimana menyelesaikan masalah setahap demi setahapnya. Dari hal kecil kita bisa tahu hal besar. Dari hal besar. Luar biasa ya teman-teman semua ya. Terakhir Bang, harapannya untuk para pegiat literasi yang baru mau memulai dan mengabdikan diri pada dunia literasi, agar mereka itu jangan layu sebelum berkembang Bang. Jadi harapan saya kepada kawan-kawan, teruslah bergerak, menggerakkan literasi, jangan sampai putus asa, putus harapan karena tidak adanya dukungan-dukungan untuk kawan-kawan. Tetapi percayalah, jika kawan-kawan melakukan itu dengan niat tulus dari hati untuk membangun sumber daya manusia dari desa, maka insya Allah akan memudahkan jalan-jalan itu. Nah, yang paling terpenting kita terus melakukan kegiatan, mengekspor kegiatan di berbagai media. Itu salah satu cara untuk menarik perhatian orang, agar orang untuk ikut mengambil bagian untuk mendorong kegiatan yang kita lakukan. Nah, yang kedua, jika ada masalah, lakukan koordinasi kepada rekan-rekan yang sudah lebih duluan
Oke. menggerakkan literasi, termasuk di saya sendiri. Oke. Saya terbuka 24 jam. Yang penting kawan-kawan mau mengabdikan diri untuk desa itu. Oke. Melalui sentuhan literasi tadi yang kawan-kawan lakukan itu. Oke. Pesan yang ketiga, ingat kawan-kawan, setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi itu. Oke. Nah, mimpi itu dapat bisa tercapai apabila kita bergerak dan bergerak. Mimpi itu tidak bisa tercapai kalau tidak bergerak. Maka Oke. bergeraklah. Ingat, tidak ada pengabdian yang lebih abadi di hadapan Allah kecuali memberikan pelayanan terbaik untuk agama, bangsa, dan negara. Oke, luar biasa ya. Kalau udah Bang Salahuddin Al-Ayyubi yang ngomong, wah kita ini merinding, Pak. Thank you Bang, udah mampir di podcast Bicara Santai. Ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Mas Yusril. Siap. Dengan wadah ini kita bisa menyampaikan hal-hal positif, Ya. membangun anak-anak muda. Oke. Semoga dengan adanya anak muda yang menonton video ini akan terlahir Udin-Udin selanjutnya. Oke, jangan sampai ada Udin sedunia. Oke. Ini adalah Udin yang akan mendunia, kira-kira seperti itu teman-teman semua ya. Saya ingin mengutip satu quote dari Socrates. Beliau menyampaikan, orang tahu adalah dia yang tahu dirinya benar-benar tidak tahu. Thank you. Terima kasih banyak teman-teman semua. See you. Saya Yusril Zamahendra bersama dengan seorang penggiat literasi, ya, seorang intelektual Bang Siap. Salahuddin Al-Ayyubi. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.